Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Argentina versus Ekuador, tendangan bebas Messi menangkan Albi Celeste. Bermain di Estadio Monumental, Argentina tampil dominan. Namun gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-78 lewat aksi Lionel Messi. Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah bertahan hingga usai. Prancis versus Irlandia, Les Blues diledek pakai jersey Messi. Prancis versus Irlandia digelar di Parc des Princes. Dalam laga itu sebuah momen menarik terlihat. Supporter Irlandia kedapatan membawa jersey timnas Argentina milik Lionel Messi. Supporter itu tampak meledek Prancis dari tribun. Aksinya terekam kamera dan viral di media sosial. Liga Arab Saudi banyak bintang dan menarik. Neymar cabut dari Paris Saint-Germain dan bergabung ke Al Hilal pada musim panas 2023. Deretan gaji fantastis dan fasilitas mewah bukan menjadi alasan tunggal Neymar gabung ke Al Hilal. Penyerang 31 tahun itu merasa tertantang ke Liga Arab Saudi yang banyak diisi pemain-pemain top. Liga Arab Saudi memang menjadi magnet bintang papan atas dunia setelah Cristiano Ronaldo gabung ke Al Nassr pada awal tahun 2022. Jorge Vilda ingin latih Real Madrid usai dipecat timnas wanita Spanyol. Federasi Sepak Bola Spanyol memecat Jorge Vilda pada Selasa 5 September 2023. Usai dipecat, Vilda mengungkap rencananya. Ia mengaku tertarik melatih klub Real Madrid. Peluang Jorge Vilda melatih Los Blancos memang tak tertutup. Selain kontrak Carlo Ancelotti yang akan habis, Vilda juga berstatus mantan pemain Madrid pada tahun 1996 hingga 1998. Perempuan lain buka suara, korban Anthony jadi 3 orang. Melansir Daily Mail, 2 perempuan muncul ke publik mengaku menjadi korban kekerasan Anthony. Mereka adalah Reisa De Freitas dan Ingrid Lana. Sebelumnya, Anthony sudah dilaporkan ke polisi oleh Gabriela Cavallin, mantan pacarnya terkait tuduhan KDRT. Pemain berusia 23 tahun itu kerap berlaku kasar kepada pasangannya. Akibat tudingan itu, Anthony sudah dicoret timnas Brazil untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Manchester United belum mengambil sikap apa-apa soal kasus sang pemain. MU dituduh sengaja tutupi kasus KDRT Anthony. Anthony diklaim melakukan KDRT sejak Januari lalu. Pengacara Cavallin bahkan menyebut salah satunya dilakukan di sebuah hotel di Manchester. Kepada kepolisian Sao Paulo, pengacara menuding MU menutup-nutupi kejadian ini. The Red Devils diklaim mengirim seseorang untuk datang ke Hotel Hyatt Regency dan memanggil dokter klub. Tujuannya untuk mengecek cederanya dan mencegah Cavallin ke rumah sakit lain guna mengurangi kecurigaan. Mourinho ingin bawa pulang Totti ke Roma dan beri tugas unik ini. Diberitakan La Repubblica dan dikutip Football Italia, Mourinho ingin Totti menjadi juru bicara Roma, terutama saat membahas keputusan wasit yang dinilai merugikan klub. Sebuah pekerjaan yang tidak biasa namun bukan tanpa alasan. Selama ini Mourinho merasa menjadi satu-satunya pihak yang berkomentar kepada media dan seringkali hal itu membuatnya mendapat masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu, Mourinho merasa butuh penghubung antara dirinya dan publik sehingga ia bisa terhindar dari konflik. Messi samai Beckham. Lionel Messi kembali masuk dalam daftar calon peraih Ballon d'Or 2023.
Ia menjadi pemain Major League Soccer aktif pertama dalam 16 tahun yang dinominasikan dalam ajang penghargaan pemain terbaik di sepak bola tersebut. Sebelum Messi, pemain MLS aktif terakhir yang pernah masuk daftar ini adalah David Beckham pada 2007. Kala itu gelandang Inggris tersebut membela Los Angeles Galaxy usai meninggalkan Real Madrid. Enzo Fernandez ingin tinggalkan Chelsea. Enzo Fernandez kabarnya mempertimbangkan meninggalkan Chelsea. Performa Memble the Blues disebut menjadi alasannya adalah media Spanyol Visajes yang membagikan rumor tersebut. Fernandez diklaim kecewa melihat performa Chelsea. Menurut laporan, level sepak bola yang berada di bawah ekspektasi menjadi alasan Fernandez ingin cabut. Sang pemain kabarnya siap merealisasikan kepergiannya jika performanya masih belum meningkat di bawah manajer Mauricio Pochettino. Graham Potter jadi kandidat manajer baru Lyon. Klub Ligue 1 Olympique Lyon dikabarkan menargetkan Graham Potter sebagai calon pengganti manajer mereka yang sedang dalam tekanan besar, Laurent Blanc. Les Gones mengalami awal yang menyedihkan di Ligue 1 musim ini dengan hanya meraih 1 poin dari 4 pertandingan dan membuat mereka berada di dasar klasemen. L'Equipe mengabarkan bahwa Graham Potter telah melakukan wawancara dengan pemilik klub. Potter sendiri disebut-sebut tertarik dengan proyek di Groupama Stadium. Gianluigi Buffon tegaskan tidak akan comeback sebagai pemain. Pada awal Agustus kemarin, Gianluigi Buffon menyatakan dirinya resmi gantung sepatu sebagai pemain profesional di usia 45 tahun. Buffon lalu ditunjuk oleh pelatih baru Italia yaitu Luciano Spalletti untuk menjadi staf delegasi tim. Namun di tugas barunya bersama timnas Italia, sejumlah media mengklaim kalau Buffon ingin membatalkan masa pensiunnya untuk kembali bermain di atas lapangan. Akan tetapi hal tersebut dibantah sendiri oleh Buffon. Juara Piala Dunia 2006 itu dengan tegas menyatakan kalau dirinya sudah mantap untuk pensiun sebagai pemain. Ciro Immobile siap ditunjuk jadi kapten baru timnas Italia. Striker andalan Lazio Ciro Immobile kabarnya siap ditunjuk sebagai kapten baru timnas Italia oleh pelatih Luciano Spalletti. Azzurri sedang mempersiapkan diri untuk melakoni pertandingan kualifikasi Euro 2024. Immobile merupakan pemain yang paling banyak mencatatkan caps dalam skuad saat ini dengan 56 penampilan. Sebenarnya sang striker belum pernah benar-benar tampil bersinar untuk timnas negaranya dan dalam beberapa tahun terakhir menjadi sosok yang kerap menjadi kambing hitam di timnas. Namun segala sesuatunya bisa berubah di era Spalletti. AC Milan harus jaga valuasi Christian Pulisic yang cenderung menurun. AC Milan memiliki tugas dan kebutuhan untuk membuat penyerang sayap asal Amerika Serikat Christian Pulisic tetap bersinar seusai jeda internasional yang digelar saat ini sampai pekan depan. Bila berhasil, tidak diragukan lagi bahwa transfer Milan untuk Pulisic akan menjadi salah satu rekrutan tersukses dalam beberapa tahun terakhir. Kendati begitu, valuasi Christian Pulisic terus menurun dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, mampukah Rossoneri menaikkan kembali valuasi atau minimal membuat stabil nilai transfer Pulisic? Usai kembali ke Sevilla, Sergio Ramos sindir Paris Saint-Germain. Sergio Ramos memberikan sedikit sindiran kepada Paris Saint-Germain setelah resmi kembali ke pangkuan mantan klubnya Sevilla. Di usia senja karirnya 37 tahun, bek tengah veteran ini kembali ke mantan klubnya sebagai pemain bebas agen. Ramos mengatakan bahwa dia bisa saja bertahan di Paris Saint-Germain jika mengejar uang dan kontrak, tetapi dia memilih untuk pulang. Saya selalu tergerak oleh emosi dan sensasi. Ini bukan masalah uang atau kontrak, tetapi masalah filosofi, mentalitas, perasaan. Di Sevilla kami bersatu dalam nilai-nilai ini, katanya.
Dean Henderson diklaim bakal sulit jadi kiper nomor 1 di Crystal Palace. Crystal Palace mendatangkan Dean Henderson dari Manchester United di akhir bursa transfer dengan nilai sekitar 20 juta pound sterling. Namun perekrutan tersebut mungkin akan lebih memusingkan bagi sang manajer Roy Hodgson. Sam Johnstone sejauh ini telah tampil kokoh di bawah mister gawang Palace. Itulah sebabnya mengapa Henderson mungkin tidak mendapatkan jaminan tempat di starting 11 meskipun dengan biaya besar yang telah dikeluarkan Palace untuknya. Henderson harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tim utama. Paul Scholes akui Bruno Fernandes layak jadi kapten MU. Pada musim panas tahun ini, Erik ten Hag mengambil keputusan yang berani di mana ia mencopot ban kapten dari lengan Harry Maguire. Sang manajer lantas memberikan posisi kapten Manchester United kepada Bruno Fernandes. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan dukungan bagi Erik ten Hag terkait keputusannya menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten baru Setan Merah. Scholes menilai keputusan ten Hag menjadikan Fernandes sebagai kapten tim sudah tepat. Fernandes bisa diandalkan sebagai pemimpin baru di dalam skuad. Raheem Sterling belum kepikiran pensiun dari timnas Inggris. Penyerang Chelsea Raheem Sterling dikabarkan tidak memiliki rencana untuk pensiun dari tugas di timnas Inggris meskipun ia kembali diabaikan oleh Gareth Southgate. Sang pemain sayap dianggap tidak melakukan hal yang cukup untuk kembali masuk ke dalam daftar pemain yang diinginkan oleh Southgate. Sterling merasa dia telah melakukan cukup banyak hal untuk mendapatkan panggilan karena penampilannya di bulan Agustus. Tetapi pemain Chelsea itu hanya fokus untuk bekerja keras agar dapat kembali ke skuad untuk jeda internasional Oktober. Jangan sampai Enzo Fernandez ikut-ikutan main buruk seperti Chelsea. Paul Merson memperingatkan bahwa Enzo Fernandez akan menjadi frustasi di Chelsea kecuali jika klub tersebut dengan cepat mengatasi penampilan mereka yang buruk. Mauricio Pochettino didatangkan pada musim panas ini untuk membawa klub kembali ke papan atas, namun hanya memenangkan 1 dari 4 pertandingan pembuka mereka di Liga. Paul Merson percaya bahwa Chelsea telah membuat kesalahan dengan merekrut terlalu banyak pemain yang sama. Merson mempertanyakan berapa lama Enzo Fernandez akan bertahan di tim yang tampil buruk. Ex-direktur PSG komentari kepergian Neymar Jr. ke Al Hilal. Mantan direktur olahraga Paris Saint-Germain Leonardo memberikan komentar terkait keputusan Neymar Jr. melanjutkan karir di Arab Saudi bersama Al Hilal. Keputusan tersebut telah mengundang banyak reaksi negatif karena dianggap Neymar telah mengambil langkah mundur dalam karirnya. Itu bisa saja menjadi pilihan yang benar-benar dipertanyakan, dan bagi saya itu adalah hal yang luar biasa. Meskipun ia berada di liga yang tidak kami ketahui secara mendalam, ia dapat mempertahankan performanya, kata Leonardo. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!